warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana dong? Hari ini ketemu lagi bareng aku Faisal di Senja bersama Vinanda. Yang kencang tepuk tangannya. Hari ini spektakuler sekali teman-teman dari mahasiswa. Terima kasih dari Kota Kediri. Sekali lagi mana dong semangatnya untuk Mbak Vinanda. Dan Faisal hari ini tidak sendirian. Aku bersama teman-teman influencer dari Halo Ca. Selamat sore. Bergegang mic-nya. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana keadaannya hari ini? Baik banget. Baik Apalagi banget. ketemu Mbak Vinanda ya semangat banget jadi. Tepuk tangannya mana dong? Kalau Mbak Vinanda semangat, aku harus lebih semangat ya. Baik, dan juga ada teman-teman dari Kediri Raya Info, Kak Ai. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Dan sementara ada Mbak Vinanda di samping saya. Ke Kanada beli roti. Cakep. Mbak Vinanda selalu di hati. Mbak Vinanda apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Kabar baik. Ya, hari ini cerah banget ya. Secerah masa depannya Mbak Vinanda. Oke, dan kita hari ini Ninja bareng bersama Mbak Vinanda. Dan ini di depan-depan ada teman-teman dari mahasiswa yang banyak sekali. Gimana Mbak Vinanda hari ini keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Semakin semangat untuk Kota Kediri ya. Harus semangat ya. Dan teman-teman mahasiswa di sini kepengen lebih dekat lagi bersama Mbak Vinanda. Tentu saja apa aja sih keluhan-keluhan dan apa aja yang jadi penasaran dari teman-teman mahasiswa untuk Mbak Vinanda. Bersama Vinanda kita senja bareng. Tepuk tangan sekali lagi mana dong? Hari ini sebelum nanti kita open mic untuk teman-teman mahasiswa. Karena Mbak Vinanda sudah ada di samping aku, sudah cantik banget, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan hari ini aku langsung aja pengen tahu ya, ini sebagai ketua relawan sosial ya. Pertanyaan agak berat, tapi ini karena penting, karena Mbak Vinanda ini adalah calon pemimpin yang sangat dirindukan untuk perubahan Kota Kediri. Seperti apa sih selama ini gaya kepemimpinan Mbak Vinanda di ketua relawan sosial? Hingga saat ini terjun di kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satunya yaitu organisasi Suketeki. Organisasi Suketeki ini berdiri di tahun 2020 dan anggota di relawan Suketeki Nusantara ini bukan hanya ada di Kota Kediri, tapi memang kita itu ada di seluruh Jawa Timur, bahkan ada di Kalimantan. Seperti itu. Tepuk tangannya mana dong? Ini sudah berjalan berapa tahun dong? Pengen tahu nih. Dari tahun 2020 hingga ini 4 tahun. Nah sebenarnya sudah lama Mas Faisal. Jadi berdirinya di tahun 2018, tapi cuman secara hukum disahkan itu di tahun 2020. Role model atau panutan sebagai leadership yang Mbak Vinanda yang anut sampai detik ini, ada sosok siapa sih sebenarnya? Tentunya kalau saya role modelnya adalah Pak Soekarno. Tepuk tangannya mana dong? Kenapa belum tahu dong? Karena beliaunya muda tapi sudah menjabat sebagai seorang pemimpin. Luar biasa. Oke, jadi nggak penasaran lagi ya. Jadi Mbak Vinanda ini sudah lama sekali untuk leadershipnya udah nggak diragukan lagi. Dan saatnya kita yang ringan-ringan aja pertanyaannya, boleh ya? Baik, kita mulai dari teman-teman mahasiswa dulu. Dari siapa dulu ini? Oke, namanya? Boleh angkat tangannya, boleh sekali lagi? Boleh dibantu mic-nya? Oh, saya ke situ aja kali ya. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Azmi. Oke. Langsung tanya boleh. Saya ingin bertanya buat Mbak Vinanda. Pertanyaan saya lebih ke kuliner. Jadi Mbak Vinanda selama di Kediri lebih suka kuliner apa? Terima kasih. Oh, kuliner ya. Aku malam ini nggak apa-apa ya. Karena nih kayaknya teman-teman mahasiswa suka kuliner, suka nyeblak juga ya. Karena beberapa yang viral itu Mbak Vinanda diajak nyeblak aja di Kota Kediri ya. Bagaimana kalau Mbak Vinanda sempat viral ya, FGP diajak masyarakat adik-adik itu diajak nyeblak, ayo Mbak nyeblak. Kalau kuliner sendiri Mbak Vinanda tuh sukanya kuliner apa? Karena Kota Kediri ini terkenal dengan pecel. Dari dulu saya juga suka makan pecel dan salah satu makanan favorit saya adalah nasi pecel. Jadi
kuliner favorit saya adalah nasi pecel. Nasi pecel ya. Mbak Firanda ini tim nasi pecel yang pengen digerujuk atau tidak? Biasanya enggak. Enggak ya? Langsung utuh aja. Jadi lebih seru rame kalau ada peyeknya ya. Oke, kulinernya peyek ya. Yang rada-rada fancy ada nggak yang rada-rada kayak yang middle up atau apa begitu? Atau memang sukanya pecel aja? Biasanya paling sering setiap pagi apalagi Sabtu Minggu kalau misalnya ke CFD itu pasti makannya nasi pecel. Nasi pecel udah cukup, nasi pecel sama kulupan gitu aja ya. Masya Allah, tabarakallah. Seorang Mbak Finanda nasi pecel udah cukup untuk breakfast ya. Tepuk tangannya mana dong? Suka dikasih tumpang dari pecelnya. Biasanya ya, biasanya. Berapa persen? Perlu kasih berapa persen ya? Ini persenannya sambal tumpangnya sama sambal pecelnya banyakan yang mana? 50-50. 50-50. Oke, jadi penasaran saya ya, tim yang sambal tumpang ada pecelnya ya. Kalau saya pengennya digerujuk sih. Oke, ada lagi selain kuliner atau masih berlanjut seputar kulinernya Mbak Finanda? Oke, dengan Mbak siapa? Rachel, Rachel, mau nanya apa Rachel? mau nanya Mbak Finanda ini kayak outfitnya kayak dulunya itu sebenarnya kira-kira siapa sih? Oh, macam-macam pertanyaannya ya, Gen Z dan milenial ini ya. Di depan saya ini teman-teman milenial dan Gen Z yang serba kayak di dalam otak itu serba penasaran ya. Oke, mau apa-apa harus disepil ya. Kalau tadi makanannya udah kesepil breakfastnya, sekarang lebih ke OOTD ya. Kita tahu kalau Mbak Finanda kemunculannya ini selalu berhijab ya. Hijab yang ditali-tali di leher, terus juga jilbabnya juga gak aneh-aneh, polos begitu ya. Oke, kalau Mbak Finanda kalau masalah outfit mungkin gak hanya hijab, mungkin apa ini? Kiblatnya lebih ke apa? Model siapa atau mungkin cuma kiblat fashionnya ini lebih ke siapa? Coba. Oke. Jadi kalau masalah fashion, sejujurnya saya itu orangnya simple. Lebih pakaian apa yang membuat saya nyaman itu yang saya gunakan. Pakaian apa yang membuat saya nyaman dan juga itu sopan itu yang saya gunakan. Tapi kalau kiblat fashion sebenarnya lebih ke kenyamanan aja dan juga biasanya kalau saya melihat artis itu yang kalem itu Citra Kirana. Oh, tepuk tangannya mana dong? Ini cuma hijabnya aja atau harganya boleh disepil? Kisaran berapa boleh ya? Gak jadi masalah kan? Coba kita dari sepatu, baju hijab ya. Boleh dong. Kalau hijab ini kisaran di apa sih harga berapa gitu ya? Boleh, karena kan nyaman itu gak melihat harga kan, bener gak Mbak Finanda? Coba kalau Mbak Finanda dari hijab dulu. Kalau hijab tuh mulai dari harga berapaan sih kalau boleh kita tahu? Jujur Mas Fit, saya nggak hafal Mas Fit. Nggak hafal, kurang lebih. Nggak ngelihat mereknya apa, tapi Pokoknya nyaman. Iya, pokoknya nyaman itu. Oke, ini tipikal yang langsung ke pasar atau keranjang kuning? Sama aja, biasanya ke pasar, biasanya keranjang kuning juga. Jadi semuanya digunakan untuk kemudahan sekarang ya. Oke, baik. Jadi bisa dilihat sendiri untuk harganya ya. Pokoknya harga gak penting, pokoknya nyaman begitu ya. Seperti dia ke kamu ya, pokoknya ya nyaman hajar ya. Oke, kalau tadi untuk outfit sudah puas atau tanya apa lagi? Sudah ya. Oke, berikutnya yang tanya lagi dari mahasiswa. Oke, kalau tadi Asli udah ya? Udah, Rachel udah. Yang cowok dong, yang cowok mana yang cowok? Oke, boleh. Namanya siapa? Oh, maju ke depan. Oke, cus. Oh, berdiri. Oh, boleh. Halo Mbak. Halo. Kenalin aku Gifari, aku Ya. mahasiswa dari sekitar Kediri. Jadi pertanyaan kan karena udah aku mahasiswa, aku pun domisili asalku dari Bekasi. Oh, Jadi pertanyaan aku tentang ini deh Mbak. Kan kalau melihat situasi sekarang kan kayak yang apa namanya banyak siswa-siswa yang masih kurang positif lagi sama kegiatannya. Nah mungkin dari Mbak ada nggak sih kayak
saran atau apapun itu buat mahasiswa-mahasiswa atau siswa di Kota Kediri ya, supaya mereka lebih aktif lagi dalam bersikap positif seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oh begitu ya. Boleh dijawab sekarang apa besok lusa? Pengennya sekarang ya. Oh kayak mau akad nikah aja ya. Oke, mau dijawab sekarang silakan. Ya boleh. Jadi ini minta saran terkait dengan bagaimana bisa lebih berkegiatan positif gitu ya. Yang pertama kalau dari saya harus punya semangat dulu dari dalam dirinya. Karena gini, kadang kita kalau mau melakukan kegiatan itu yang pertama kalau nggak punya semangat kita nggak bakalan gerak. Tujuannya dulu apa? Tujuan saya melakukan kegiatan itu apa? Dan saya rasa kalau anak-anak muda itu semangat itu ketika mereka melakukan hobinya, benar ya? Ketika mereka melakukan hobinya, kemudian bisa mengembangkan hobinya, itu juga salah satu kegiatan yang positif. Jadi saran saya karena anak muda ini dikenal dengan semangat dan inovasinya, maka dari itu yang pertama adalah harus tahu dulu niat saya apa, kemudian yang kedua adalah mengembangkan hobinya. Mengembangkan hobinya dari hobi itu misalnya saya hobi di kegiatan bulu tangkis. Kalau kita bisa mengembangkan hobi kita di bulu tangkis, tentunya kita juga bisa punya prestasi di situ. Itu merupakan kegiatan positif dan juga kita bisa berprestasi di hobi kita. Kemudian yang kedua, anak muda juga harus bisa berkontribusi bagi lingkungannya melalui hobinya. Misal, saya suka mural. Kemudian ketika kita mengembangkan hobi di mural dan juga di lingkungan kita ini misalnya ada rumah-rumah yang sekiranya kok tidak layak dan lain sebagainya. Kayak misalnya di Malang. Di Malang itu punya rumah warna-warni, benar ya? Itu juga salah satu kontribusi dari anak muda, dari kreativitas anak muda, dari anak muda mengembangkan inovasi serta hobi yang dimiliki. Nah, itu merupakan kreativitas sehingga Kota Malang itu dikenal dengan adanya kampung warna-warni. Itu juga bisa mengembang, itu juga akhirnya dari inovasinya anak muda, maka kampung itu berkembang sehingga bisa menjadi kawasan wisata. Saya harap di Kota Kediri anak-anak muda yang punya inovasi, kreativitas dan produktivitas juga bisa mengembangkan, bisa punya semangat yang lebih tinggi lagi untuk mengembangkan hobinya, inovasinya sehingga bisa berkontribusi bagi Kota Kediri seperti itu. Oh luar biasa sekali ya. Jadi Mbak Pilar itu lebih kayak yang apalagi kerjaan kamu itu adalah hobi kamu ya. Betapa enaknya dan betapa tidak kamu tertekan begitu ya. Karena bagaimanapun hobi kalau udah jadi kerjaan apapun itu dilakukan begitu ya. Oke, udah terpuaskan. Baik, kalau tadi seputar anak muda di kampus dan lain sebagainya, semangatnya seperti apa sudah kita informasikan dan kita sudah kasih jawaban dari Mbak Vinanda ya. Vinanda. Sore. Kenalkan, nama aku Salva. Di sini aku mau nanya seputar tentang kemarin baru-baru ini ada yang lagi rame terkait ojol sama ojek pangkalan. Dari Mbak Vinanda sendiri itu gimana sih? Oke. Ya. Oke, tepuk tangannya mana dong? Seputar ojol, pangkalan dan sebagainya. Ya. Ini seputar transportasi ya yang ada di Kota Kediri. Ya, terima kasih. Jadi memang yang perlu kita ketahui di sini setiap orang, setiap warga Kota Kediri itu memiliki hak untuk mempunyai kehidupan yang layak. Sehingga saya rasa kita perlu pahami dulu tujuan dari adanya transportasi umum itu apa. Yang pertama adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan yang ada di sekitar kita, yang ada di Kota Kediri. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi emisi gas CO2. Itu dulu tujuan dari transportasi umum. Sehingga dengan adanya transportasi umum tentunya akan mengurangi orang-orang untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan kita perlu ketahui juga bahwa transportasi itu ada 3 jenis. Ada transportasi tradisional, kemudian transportasi online, dan juga ada transportasi umum yang memang dikelola oleh pemerintah. Seperti yang di Kota Kediri ini yang dikelola oleh pemerintah adalah Busatria.
Nah, ketiga transportasi ini, masyarakat itu bebas memilih mau menggunakan mana saja. Baik itu mau menggunakan ojek online, kemudian mau menggunakan becak, mau menggunakan transportasi umum yang digunakan pemerintah, itu sah-sah saja. Tapi yang perlu kita pahami adalah setiap warga itu harus merasakan tiga transportasi ini. Karena misalnya begini, dengan adanya transportasi tradisional seperti becak, kemudian pangkalan ojek dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan kesan yang baik. Misalnya kita naik becak, tentunya ini merupakan transportasi tradisional yang ketika kita naik itu kita jadi mengenang suatu momen. Wah, waktu kecil saya pernah ini naik becak bersama orang tua saya. Kita dapat kesan yang baik di situ. Kemudian ketika kita menggunakan transportasi ojek online, ini juga diperlukan ketika kita memang mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja. Aduh, aku keburu telat. Kita membutuhkan menggunakan transportasi ojek online karena kita memerlukan suatu kecepatan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Kita juga butuh karena dengan adanya transportasi dari pemerintah, kita akan mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah seperti itu. Nah, tentunya ketiga transportasi ini adalah tujuannya sama, yaitu memberikan pelayanan yang baik, memberikan kenyamanan bagi warga Kota Kediri, bagi warganya sendiri seperti itu. Dengan adanya transportasi umum, ini juga membantu kita, membantu mobilitas kita sehari-hari. Sehingga dengan adanya transportasi ini tentunya merupakan suatu hal yang penting bagi di kehidupan kita, dan dengan adanya transportasi ini juga kita terbantukan gitu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Itu dari saya. Oke, sudah. Terus mungkin yang dimaksud adalah ini ya, yang pangkalan maksudnya. Atau sudah cukup ini aja? Sudah tersampaikan informasinya. Jadi Kota Kediri nanti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vina tadi terbagi dalam 3 jenis kendaraan untuk aktivitas sehari-hari untuk warga Kota Kediri, begitu ya. Kalau transportasi sudah selesai, atau mungkin ada yang tambahan lagi? Oke, sekarang lebih ke Gea. Gea tadi mana Gea? Gea ya, oke baik ke Gea. Videonya sama saya ada. Selamat sore. Ini aku deh ya. Jadi aku mau tanya tadi kan sebenarnya Mbak Nada jawab pertanyaan dari Mas Fari yang terkait anak muda itu harus kreatif dan juga produktif. Gimana nih cara Mbak Nada itu mengajak kita semua nih biar lebih produktif dan juga kreatif nih ke depannya? Soalnya kan kita ini juga pastinya, menurut saya kita ini juga kurang produktif dan juga kurang kreatif. Jadi Mbak Nada gimana? Terima kasih. Oh, teman-teman mahasiswa ini mungkin lebih kayak yang ada yang dari jauh juga di Kediri, biar juga sekarang kan anak-anak muda tuh Mbak Vinanda banyak sekali yang nerima endorse kayak gitu loh ya, sudah punya penghasilan sendiri. Terus juga nggak jarang kan teman-teman milenial dan juga Gen Z ini sudah punya rumah sendiri dari penghasilannya. Jadi juga bisa bantu orang tua begitu ya. Seperti apa Mbak Vinanda? Dengan adanya sosial media terutama ya, dengan kreativitas teman-teman ini biar lebih kreatif lagi. Mungkin ada saran dari Mbak Vinanda dan semangatnya untuk teman-teman mahasiswa di Kota Kediri. Biar lebih kreatif lagi ya, biar lebih kreatif dan produktif seperti itu. Yang pertama adalah kita juga harus banyak belajar. Saya sendiri juga merasa kurang ilmu sehingga saya juga masih perlu banyak belajar. Maka dari itu kita juga harus memanfaatkan yang namanya teknologi saat ini. Karena sekarang kan kita masuk di zaman digitalisasi, sehingga untuk meningkatkan kreativitas kita, yang pertama kita bisa belajar melalui internet. Kemudian sekarang juga banyak melalui TikTok juga biasanya diberikan tips dan trik terkait apa yang menjadi kesukaan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya kita punya hobi melukis, kemudian kita juga punya mural itu tadi, kemudian kita juga punya hobi misalnya di tenis, kemudian kita juga punya hobi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ketika kita bisa mengembangkan hobi kita,
Misalnya kita suka menggambar, kemudian kita menjual gambar kita di online, itu kan sudah kita kreatif, kemudian kita juga produktif karena kita bisa menjual hasil dari karya kita sendiri. Itu dari saya. Kemudian ketika kita punya hobi lain di bidang kegiatan sosial saat ini, itu juga menurut saya juga kegiatan yang produktif. Saya pernah lihat salah satu konten anak muda juga Gen Z. Ini anak muda ini bersama teman-temannya, itu karena suka kegiatan sosial. Beliau-beliaunya ini keliling kalau nggak salah di Jawa Barat untuk melakukan pengurangan sampah. Jadi sesama teman-temannya itu sama-sama komitmen untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di pantai, yang ada di sungai. Pernah lihat ya? Pernah ya? Nah itu kan hobinya mereka. Hobi itu kan bukan hanya terkait dengan olahraga atau terkait dengan menggambar, tapi kegiatan sosial itu juga bisa menjadi hobi. Karena pandangan mereka, saya nggak suka ini melihat lingkungan kotor, makanya saya tergerak, saya semangat untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar saya. Sehingga itu juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, inspirasi bagi anak-anak muda juga. Bahkan dengan teman-temannya yang semula cuma 3 orang, 5 orang, akhirnya mereka ini juga bisa mengajak kepala desanya, kemudian ada juga aparatnya juga diajak untuk sama-sama membersihkan lingkungannya. Ini juga merupakan kegiatan positif dan juga produktif, itu menurut saya. Jadi yang pertama kita harus tahu hobi kita apa, kemudian yang kedua kita bisa mengembangkan hobi kita melalui itu tadi, melalui pemanfaatan teknologi. Itu dari saya. Ih, keren banget. Iya, luar biasa ya. Jadi Nyenja sore ini luar biasa, banyak sekali informasi, tipsnya juga luar biasa dari sosok Mbak Vinanda. Aku juga baru tahu loh ya, ternyata hobi itu juga nggak sekedar menyenengin diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang banyak ya. Mungkin salah satunya yang suka kuliner tadi ya, dari icip-icip, akhirnya pintar masak, terus juga bisa ngasih informasi, oh kuliner yang enak tuh di sini. Akhirnya kuliner yang di sini juga banyak pembelinya, begitu kurang lebih ya. Jadi memanfaatkan teknologi dengan adanya FYP ya. Baik, kalau tadi seputar apa tadi? Teknologi dan juga hobi dan juga semangat dari anak-anak muda mahasiswa yang kepengen lebih kreatif lagi sudah tersampaikan. Ada lagi mungkin Kak Awan yang mana sih Kak Awan? Ya, oh manis banget. Kak Awan berada di sini, tepuk tangannya mana dong? Ini banyak banget mahasiswanya kepo banget sama Mbak Vinanda ya. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Sebelumnya tadi udah dibahas tentang hal positif ya. Mungkin dari saya ingin bertanya mengenai hal apa yang biasa Mbak Vinanda lakukan saat mengisi waktu luang. Jadi yang bisa dijadikan buat teman-teman pandangan juga. Oh iya. Oke, itu aja Kak Awan ya. Oke, jadi mengisi waktu luang dan kegabutan netizen netiwati yang ada di rumah. Dari sosok Mbak Vinanda, kalau lagi gabut tuh ngapain sih kalau Mbak Vinanda? Cara ngisi waktu luang biar gak kesambet setan kali ya. Oke, kalau dari Mbak Vinanda gimana? Selaku anak muda punya leadership yang sangat luar biasa pengalamannya. Dan kalau lagi pas waktu luang ngapain Mbak Vinanda? Kalau waktu luang saya biasanya kumpul bareng adik-adik saya. Itu kumpul keluarga itu bisa meningkatkan energi positif bagi saya pribadi. Karena kita bisa sharing. Biasanya seminggu nggak ketemu, akhirnya di waktu luang bisa ketemu, kumpul bareng, kita cerita, kita sharing. Kemudian biasanya waktu luang juga biasanya saya gunakan untuk berolahraga. Karena jujur aja saya jarang ini olahraga. Kegiatan dari pagi sampai malam itu nggak sempat olahraga. Jadi biasanya kalau ada waktu luang, saya kalau nggak badminton, biasanya tenis kayak gitu. Atau biasanya jogging. Itu aja sih. Karena memang pernah saya baca juga dan saya buktikan kalau dengan olahraga itu bisa mengurangi tingkat stres dan juga bisa mengembalikan mood kita. Sehingga itu yang saya lakukan. Itu biasanya yang saya lakukan. Oke, jadi udah perasaan lagi Kak, kalau Mbak Vinanda itu badannya langsing bukan karena jamu tapi seneng jogging.
Catat ya. Itu secara gak langsung Mbak Vinanda sudah nyepil olahraganya Mbak Vinanda. Kalau nggak jogging ya badminton ya, dan juga kumpul sama keluarga untuk menyerap energi positif, dan bagaimanapun keluarga adalah utama ya. Nah, jadi kalau mahasiswa-mahasiswa kalau lagi jauh sama keluarga, jarak bukan halangan, kan bisa video call dan lain sebagainya ya. Kalau gabut ya olahraga sesuai dengan passion masing-masing ya. Ada lagi, ini yang dari influencer ya, mau tanya ya. Kalau dari Halo Ca, tepuk tangan buat Halo Ca. Ini adalah akun yang juga berkontribusi luar biasa banyak banget untuk kota Kediri. Perkembangannya seperti apa, langsung aja ke Halo Ca ya. Iya, sore Mbak Vinanda. Selamat sore. Jadi mau nanya, di kacamatanya Mbak Vinanda, di pandangannya Mbak Vinanda tuh anak muda, para Gen Z sama milenialnya Kediri ini, itu kayak apa sih? Mungkin ada saran atau masukan buat para anak muda dari yang kecil sampai yang dewasa dari Mbak Vinanda? Oke. Iya. Jadi memang saya pernah membaca bahwa jumlah Gen Z yang ada di kota Kediri ini ada 17%, Mbak. Dan apalagi kita masuk di bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Saya melihat Gen Z yang ada di kota Kediri ini kreatif dan juga inovatif. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, saya pernah ketemu dengan sejumlah anak muda, salah satunya mural. Di perkumpulan di kelompok anak muda yang suka dengan mural ini, mereka bisa menghasilkan karya, dan sempat juga dari hobi yang mereka miliki ini, hasil karyanya itu bisa dikolaborasikan dengan beberapa pihak lain, sehingga mereka menjadi Gen Z atau pemuda yang produktif seperti itu. Ada suatu gedung memang itu yang punya gedung itu minta supaya gedungnya dihias oleh anak-anak muda yang memang hobi di mural dan juga memang memiliki kemampuan di bidang mural. Dan saya pernah ditunjukkan, wah hasilnya bagus, dan seni muralnya mereka itu punya nilai, punya arti yang baik juga. Ada maknanya. Ada maknanya. Iya. Saya kan bukan orang seni, jadi saya nggak paham. Pada saat itu mereka menjelaskan memang ini punya arti begini-begini Mbak Vinanda. Terus saya juga melihat bahwa sebenarnya anak muda ini punya inovasi yang bagus, punya kreativitas yang luar biasa. Ketika mereka sadar, ketika mereka memiliki kesadaran untuk punya semangat tinggi buat mengembangkan apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati, saya yakin anak muda ini juga bisa berkontribusi untuk kota Kediri, untuk kotanya seperti itu, untuk lingkungannya. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi sebenarnya udah banyak ya Mbak ya, lebih banyak yang produktif sebenarnya. Semoga nanti yang lainnya juga bisa menemukan hobinya dan mengembangkan biar bermanfaat. Terima kasih Mbak Vinanda. Sama-sama. Luar biasa ya, tepuk tangannya mana dong. Baik, sekarang kayaknya waktu udah mepet ya. Ini satu pertanyaan lagi dari Kediri Raya Info, boleh? Oke, silakan, ada Kak Ais. Selamat sore. Oke, selamat sore Mbak Vinanda dan teman-teman semuanya. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke Mbak Vinanda yang lebih pribadi lagi. Kalau dilihat Kediri ini kan cuacanya panas banget, tapi Mbak Vinanda ini tetap stay cerah wajahnya. Spill skincare-nya dong Kak. Sama selain itu body care-nya juga boleh. Tapi selain itu tips tetap sehat dan juga fit di tengah padatnya kegiatan Mbak Vinanda akhir-akhir ini tuh apa sih? Gitu aja. Terima kasih. Skincare ya, jujur saya ganti skincare. Tapi tetap nggak ada jerawat sama sekali Sama ya. sekali, Nggak ada breakout sama sekali. glowing. Saya ganti skincare karena memang saya nggak tahu skincare yang tepat itu apa. Air wudhu kali ya. Betul. Cuci Terus muka aja. ya biasanya karena saya ganti skincare, jadi saya nggak mungkin nyebutin mereknya satu-satu ya.
yang utama adalah banyak minum air putih, kemudian banyak makan buah, dan juga biasanya minum vitamin, itu aja. Dan nggak lupa juga kalau bisa ya berpikir positif, dan juga kalau ada waktu luang sedikit-sedikit olahraga, seperti itu sih. Udah simple. Simple tapi sangat bermanfaat. Makasih ya Wivina. Baik, jadi Mbak Vinanda ini memang sibuknya luar biasa. Tahu sendiri kan di sosial media banyak warga-warga yang sudah nunggu kehadiran beliau. Nggak tahu kenapa itu nanti biasanya kalau warga tuh kan kadang-kadang lepas kontrol ya, kadang-kadang meluk, kadang-kadang diucel-ucel. Itu tapi Mbak Vinanda tetap stay strong dengan wajahnya yang tetap glowing begitu ya. Yang jadi penasaran itu tadi sudah terjawab ya. Istirahat yang cukup, berpikir positif, makan buah dan minum air putih yang banyak ya. Baik, kayaknya ada mau tambahan lagi yang baru saja datang, ada yang mau tanya? Oke, satu aja. Boleh yang baru datang dengan Mbak siapa? Mau tanya seputar apa aja boleh. Mau seputar tadi skincare udah, apa namanya, Day in My Life-nya juga sudah. Ada lagi yang belum tadi? Atau sudah? Bagaimana teman-teman sutradara? Apakah sudah oke semua? Kalau sudah nanti kita akhiri dengan flash mob bareng boleh ya? Nanti ikuti gerakan aku ya dengan flash mob terbaru dan ini harus viral ya. Oke. Musiknya udah siap Kak Desta? Udah bisa dimasukin ke start belum? Boleh cukup goyang-goyang gerakan sama aku ya? Sama Mbak Vinanda nanti juga boleh ya? Udah gitu aja aku mau closing, oke? Untuk talkshow-nya udah banyak belum materinya? Ada materi lain yang mau disusulkan? Pesan untuk mahasiswa aja. Oke, pesan untuk mahasiswa dan anak-anak muda ya. Oke Mbak Vinanda, karena di sini kan banyak, ini on sekarang ya, udah ya, langsung on ya. Oke Mbak Vinanda, karena di sini ada teman-teman mahasiswa, Gen Z dan juga milenial. Tentu saja ini harapannya kan banyak sekali untuk Mbak Vinanda untuk Kota Kediri. Ini harapan dan juga support untuk teman-teman anak muda ini kayak gimana? Yang pertama saya berharap anak-anak muda itu kan pasti ya semua orang punya cita-cita. Kalau kita punya cita-cita, kita harus memperjuangkan cita-cita kita. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, jangan pernah menyerah. Harus selalu yakin bahwa kita bisa mencapai itu semua. Kemudian saya juga berpesan, karena kita muda, kita punya semangat, kita punya inovasi dan kreativitas, kita harus memanfaatkan kreativitas kita, inovasi kita, dan juga jangan lupa kita juga harus bisa bermanfaat bagi lingkungan kita dan harus berkontribusi bagi lingkungan kita sekecil apapun itu. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih demikian tadi teman-teman mana dong? Senja bersama Vinanda hari ini luar biasa sekali, banyak sekali informasi tips dari Mbak Vinanda. Dan tentu saja apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman anak muda Kota Kediri. Tepuk tangannya mana dong? Saya pada saat ini terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda. Dan semoga apa yang dicita-citakan Mbak Vinanda semuanya bisa tercapai. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama bareng Mbak Vinanda, maju bersama untuk kota kita, buktikan kepada semua kita bisa.